pernah introspeksi kalau perilakunya salah. Paham ya? Nanti itu pasti maksudnya Rasulullah itu begitu. Itu bisa rasa ada, tapi saya memahami begitu. Nanti pasti hilang. Makanya saya bersumpah sampai saya mati pun saya akan ngomong ilmu. Meskipun ulama kayak saya itu tidak populer. Saya itu sering dikritik sama teman-teman saya yang rezekinya dari pidato. Gus ini apa jenara gelem pidato? Nggak jadi kalau pidato gak pede, nanti nuntut ngomong kulo. Kita jawab tenang, tidak siap. Ngerugekno kowe lho jawabanku. Gak usah gus gak terang satu aku ora roh terus tetep sering pidato. Lah iya macam-macam ya. Ndak gini terus kalau terangan. Jadi nanti wayur faul ilmu itu begitu. Ilmu itu akan hilang karena kalah oleh etika. Etika dalam kemaksiatan tadi. Makanya saya pernah punya santri, dia itu punya toko konten. Dia ngeluh ke saya semua. Sebeli dewi jenengan itu benar. Jadi wong soleh butuh nyali. Tapi ya, ini cerita. Pegawai negeri PNS itu kan punya gaji tetap, paham ya? Digaji nopo. Rasa tersinggung, harus biasa wah ini. Tanggap aja ngomong ngarepe pangeran beda kayak itu. Lah kan modal lompor. Butuh apa? Sepatu murah. Dia itu punya toko kelontong. Dia itu pegawai PNS sekarang bulan 3 juta, guru dia sih. Terus nak, uangnya rokan gus, cara teori santri yo buka aurat jenenge rok. Tapi tak belajar ku bayar, jadi tak anggap pembeli yang baik. Belajar toyo rokan, kawasan ketat, tapi pembeli yang baik. Mergo bayar. Kalau ditonton, soalnya berdina nih musola nih masjid tapi tak belajar. Nah jadi melayani kan. Pembeli yang tidak baik. Ulang kan saya proses. Uang itu buat mahal beun soleh. Tadi kamar saya uang soleh mantel loh. Saya ngomong rapati soleh. Nyeneng loh. Maksudnya rapati soleh perkara aurat itu, perkara PNS itu, perkara apa? Aurat itu kan salah paham. Pasti protes PNS. Jadi aku model pengurus masjid. Pengurus masjid, dia sumbangan wong sing terkenal korupsi atau terindikasi korupsi nyumbang 10 juta. Sing tukang iktikaf 10.000 gegere gak karuan. Akhirnya pengurus masjid terbiasa nganggep itu orang baik. Mereka nyumbang 10 juta. Sing tukang iktikaf nyumbang itu ya termasuk ilmu ilah, paham? Nanti itu zaman ngono iku. Mulane kula nu sakniki kula sering di. Untungnya kula terkenal ngalim, jeneng hikmah gede. Kuwi mboten urusan sombong, hikmah gede. Nak ngomong iki ana sing rungokno. Karena pendapat saya itu tidak populer. Mau kalau ora terkenal ngalim, lu ulang misoi ke saya semua karena pendapat saya ada kenapa? Tidak populer saya. Wong saya pernah pengajian di rumah saya sendiri pas muludan. Mungkin ada sebagai jamaah sini yang itu. Orang tetangga saya rata-rata di rumah saya. Tapi yang kalau di acara tak omong. Wah, caranya Gus Pak gak rawuh gak enak. Gus Pak nak diundang dia teko pokoke dene nak sing undangan ra bayar-bayar ku teko. Tapi nak sing bayar dene ra teko lawat itu. Tak omong, wah aku nak di acara, nak nganggur ya teko nak ora rapopo. Pokoke nak sing demi anak bojone ra teko malah apik iki ajaranku. Tak omong saking kepengenku gak gawe masyarakat. Tapi wong tetap segan gitu, tetap teko tapi tak umum tak. Saya tidak tersinggung, ngadekan sampean ndak. Nah ini kalau terus balik. Terus yang ketiga contohnya gini. Kiai ku kados kiai kados kula nu lebih nyai 5 tahun, bapak wafat 2000. Pun mangkel tenan, cara ra eling Quran mangkel. Masyarakat yang anaknya setengah idiot atau yang dianggap gak pati pinter itu di pondokno. Nating iki yo bagus. Lu ngoten niku kadang yo nganti camat mantan camat. Ini kula sisipun kula termasuk kiai termasuk kiai gede, camat-camat lagi dosen. Gus kula nu ndek anak. Problemnya itu dia hiperaktif, ngeten-ngeten. Anak padahal kakaknya di UGM gini-gini. Itu coba yang itu supaya mondok di sini gini. Ya sudah begitu. Untung kula termasuk kiai sing rapati butuh duit, rapati butuh jadat. Memang tak pisau ya, tak maki-maki nek kula. Lalu cune setelah itu tidak kasil mondok di saya karena tak maki-maki. Itu gang beberapa hari. Wong sing ngomong niku wong barat.
Ya orang melarat tidak tamat. Muga ora melarat tak bisa ya melarat ya. Ya gitu. Anak yang baik karena dapat prestasi di sekolah umum, yang tidak baik di pondok. Wah nyorok Gusti kula saiki. Wingi wong sugih kula tidak bisa eling ini terus budi. Kan etika keulamaan kan bisa umpara tuh ora oleh. Aku kok oleh. Jadi nak misoi ora oleh, nak Gus kenapa? Yo beda kan misoi kenapa? Jadi ono. Lah itu yang menyelamatkan hati saya itu satu, yaitu tadi. Kenapa di Al-Qur'an diulang-ulang innalladzina amanu wa amilus. Jadi sebetulnya begini lah, ini yang peringatan ya bagi teman-teman yang mungkin di sini ada PNS, ada orang-orang yang biasa punya selera elit. Coba lah Quran ini dihidup-hidupkan lagi, amanu wa amilus sholihat. Dalam dari Quran pokoknya yang baik itu ngamal soleh. Jadi misalnya saya sebagai orang alim di Pondok Ruhin, dia sudah misalnya idiot, melarat, aneh-aneh. Di Pondok Masri misalnya, melarat, aneh-aneh. Pondok Mustafa, melarat, gak pahaman misalnya. Kalau dalam teori pendidikan modern di mana butuh bibit unggulan, ini itu nggak masuk semua. Karena sudah ada bayar, idiot, ngawur, aneh-aneh gitu. Itu kan repot. Wah, itu kan repot. Jadi kamane santri kok Mustafa ngenten iki, wis ra tau salam tempel lah kok kiai ini ra salat qobliyah. Kiai ora salat apa? Qobliyah. Gremeng dene mesti gak trimo dene napa? Duwe kiai kok ora salat napa? Qobliyah. Misale tak turuti salat qobliyah, kok ora badi apa dia karepe kiai ku ideal. Ngaku karepe dhewe. Padahal kiai ini kesusu ora badi qobliyah mergo ben merga ngurusi dekne terus kelaparan. Nah ini contoh. Nanti suatu saat ada era, sekarang juga mulai. Sekolahan yang hebat adalah sekolahan yang luar biasa dengan makna santrinya IQ-nya bagus. Siswanya IQ-nya bagus. Pola sosialnya bagus. Pembayarannya nomor yang penting gini Bu. Pembayarannya Nah terus akhirnya pondok-pondok pesantren kan kedua bayarnya bagus, otaknya tidak bagus, perilakunya. Lupa mau aku tuh disangoni pangeran. Wa amilu sholihat. Ngrumat rohen wa amilu sholihat. Ngrumat Mustafa ya amilu wis ora urip. Wis ora dadi wong. Tapi karena saya punya semangat sarane Quran yang penting aku amilus, ya sudah. Allah menitipkan ngamal saya lewat ngrumat masri, lewat ngrumat rohen. Ya sudah selesai. Masalahnya terus nopo? Nah, kalau suwun sing ngaji kula, semangat kenapa Quran ngulang-ulang wa amila sholihan, diulang-ulang wa amilu sholihat. Penting dalam hidup tuh amilus. Gua pernah, ini cerita nyata. Saya pernah lihat TV sama ulama-ulama yang kayak saya, tipikalnya ya kayak saya, orangnya alim terus ya ikhlas. Cocokan kan. Jadi kiai lah ya tahu grup modal yang alimnya tak kulo, ya alim tenan. Ya putrane ki gede. Waktu kiai ini kan buka kartu. Ini tenan mata bui kisahnya. Mau ini ngaji wong tua-tua. Dene aku kan wong enjoy Islam. Tahu tak kok, Gus. Mendingan nak delok SPC nopo menteri nopo-nopo sing teng TV wong kok mulyane ngono. Buka lawange ra tau delok menteri. Terus pokoke mulyane kok ngono. Wis ngono diarani pahlawan. Misalnya merumusno ekonomi, ana pertumbuhan nopo. Jadi kan tak wiri ta ora. Niki ora ono ngru Gus. Kok tak kok jadi. Waktu lama ya itu kan. Lagu wong kula yo wong alim kan gak wajib sungkan dong padha napa ngalim dhewe kok takok. Terus jenengan gak witi takok, salah jenengan gak witi takok. Jenengan cerita awake jenengan riyen kok tak jawab. Nek cerita. Kula karepe mangkel protes. Kula sing wis ikhlas istiqomah mulang masyarakat ra ono sing hormati, ono wis digaji. Gajine presiden yo dhuwur, gajine menteri yo dhuwur, gajine bupati. Nak ngamal darane ngamal ndek, ini padahal tugase. Ngamal tenan nak kita, kesukur ora ono sing gak. Tapi ora ono biji. Wah, wong buka dhewe tak mlebu mobil. Tak rusak yo gagakno. Bupati rusak ora sing gagakno. Anduk ora sing gawakno. Kene mobil lah rusak ku utang. Cerita dari protes gak mana kenyataan iki napa? Baru dia cerita. Repot iki jenazah, jenazah di mantau.
karena latar belakang saya kan Kiai Quran. Saya tuh tidak pernah punya perasaan cemburu dia. Artinya saya lebih terbiasa ikhlas. Saya pun rangnon, aku mulai ikhlas kan lebih baik dibanding dia kan ya etis loh. Lu betul nih kisahnya tak bener sampean mangkel itu Kiai bener. Mana kira usah jadi Kiai repot. Nara bate buat Kiai wes modern lah. Akhirnya kalau saya itu ada orang sempurna. Cuma kalau sakit ngobati awak kulo biambak bisa. Sebuti ke sekolah. Kulon mulai alit sebagai orang mukmin itu pangeran kulon itu Allah Subhanahu wa taala hubungane nopo. Ya kalau pangeran kula Allah, paribatane kula niku nulung semut sing kebulet. Utawa nulung anake pitik sing kebulet teng jero pawon sing gak ana wong. Niku kula ngrasa ibadah. Mergo ngamal kula disisi Gusti Allah. Ana wong melarat gak iso mangan. Terus kula kei dhuwit 5.000 kelar mangan. Iku kula nggih ngrasa ibadah. Mergo sing biji kula Allah lan Kalau mereka yang ngisi kan wartawan. Saya ini seorang mukmin, yang Tuhan saya itu Allah bukan wartawan. Ini kan, kok mau cocok ke keluarga nih kayak kepengen ngobati no tuh. Tapi kalah memang tunggu, kalah enggak artinya. Kenapa kiai-kiai itu bangga dengan amal-amal yang kecil, kadang mengekei santri melarat rantok wesel, kadang mengekei iman. Itu karena iman sama aturan dasar fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun Anda amal dinilai Allah. Ini penting kalau aturaken. Nanti ada walabatul jahli, ada kebodohan nopo masal di mana orang yang rapat tentang ketahanan pangan karena dihadiri menteri dan tetap-tetapnya. Orang itu dianggap berprestasi karena mempertahankan pangan, kuota pangan cukup, bulog cukup. Padahal hakikat yang mempertahankan pangan itu siapa coba kalau per individu? Ada tukang becak miskin. Dia hari itu tidak bisa makan, ditolong sama tukang becak diutangi 20.000. Anak istrinya jadi apa? Mata. Dan di mata Allah yang menjaga nyawa tukang becak ini adalah temannya tukang, bukan pejabat-pejabat yang rapat di hotel bercinta. Meskipun saya ngakui fungsi mereka, tapi kalau saya disuruh ngakui fungsi mereka, mereka juga harus ngakui fungsi sosial yang dilakukan saya pernah juga diperut, apa jenah ada alur fungsi menteri. Lalu aku ngakoni kono kudu ngakoni adil, orang aku ngakoni kono ora, bang kone. Kok pena? Kalau sama-sama kita beretika, kalau saya ngakui fungsi mereka, mereka juga harus ngakui fungsi kita. Makanya saya itu kalau melihat petani di sawah, dan itu sebagian anak-anaknya mondok di saya. Itu kalau saya nyeritani, Pak, yang rapat-rapat ketahanan pangan di hotel-hotel itu hanya rapat ketahanan pangan. Sampai sebagai petani yang tulen, itu yang hakikat mewujudkan Sampai jangan kecil hati. Saya dan di mata Allah Andalah yang mempertahankan pangan. Karena Anda belum jadi petani. Jadi itu banyak santri-santri wali muridnya yang bangga dengan saya. Wah, nah ngono berarti kalau wong top yo wong top podo menteri pertanian. Nah, ini ya kalau menteri kan lapornya sama presiden. Kalau sampean tak latih laporannya dari Allah Subhanahu. Nah ini khasnya ulama. Lah saya nanti takut tadi yurfaul ilmu. Nanti itu kalau sudah ada ulama yang kecangkeman kayak saya, nanti yurfaul ilmu. Ilmu itu hilang sehingga yang dianggap prestasi ketahanan pangan misalnya ya menteri pangan sama pejabat bu. Saya ngakui mereka berjasa, tapi kalaupun mereka berjasa kan digaji. Nah yang mungkin juga itu. Nah ini kembali ke Quran tadi. Makanya saya tetap bangga dengan Quran. Quran itu spirit ngamal. Amilus solihat. Sama ya'mal mithqala dzarratin khairan. Nah, kemudian memang ilmu ini kelihatan biasa saja karena ya nggak ada yang menjelaskan. Makanya kalau syukur jenengan, jenengan gelem ngrungokno ngaji Quran. Saya tidak bangga karena sampai ngaji saya enggak. Biar orang itu bangga lagi dengan teori-teori Quran dan biasa transaksi di Allah Subhanahu. Seperti saya ngaji di sini.
Saya ini termasuk terkenal pintar. Beberapa kali saya diminta jadi dosen di universitas terkenal. Dan itu berkali-kali. Saya sampai sekarang belum pernah bilang iya. Dan itu Allah tahu niat saya. Ya supaya saya pilih-pilih yang Gusti. Benono kiai sing ra dosen. Jadi pokoknya mulang. Bawa prospek bora, bawa sing gaji bora. Tapi kan presiden saya kan jenengan. Jadi saya lapornya sama apa? Nah, misalnya pangeran kemarin aku marah terus nganti mati. Marah itu nak dirasakan non agak dirasakan kan juga. Jadi saya sampai sekarang itu mulai dulu saya mondok itu ya marah, tapi tidak tahu keluar rasanya marah. Nanti saya ini cara ukuran kiai selevel saya gimana? Karena yang alim saya lebih kaya banyak sekali. Kampanye ilmu ini kalau kasih akeh, tapi nak dunia ini wah ini pirang-pirang. Ya kue dia pidato pang-pang, bahwa dia pantangannya pidato ini kawasan gue, ini pantangan benar, diundang. Lupa itu tadi gue sebagai tak desa nama wah orang sih bro, ben kualat, tuh jadi wilayah wong alim nopo, dolim, ngomong tangga gue tak didik apa belum ngaji yang biasa kok dididik nopo, ngaji yang bermewah nopo, oh ben kualat nopo. Jadi ini penting kalau terangkan. Termasuk irfa'ul ilmu itu guys. Nanti kalau per individu, termasuk mahasiswa, termasuk santri yang biasa lihat TV, kalau per individu hanya mengapresiasi pejabat-pejabat, misalnya ketahanan pangan, daripada mengapresiasi tonggone sing ngutangi dan itu menjaga nopo itu akan bahaya bagi kelangsungan iman, ya? Karena orang tidak biasa transaksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dalam kitab-kitab diterangkan betapa banyak orang jadi wali hanya berdasarnya keimanan wong siji wong loro tanpa rapat-rapat yang disorot media nopo. Sama tidak cerita nih, saya pernah cerita di sini. Ono wong maju di suge rakaruan, wis suge rojo, udah anak wayu. Bareng dia anak ayu karena dia maju tidak beragama mikir. Ada bocah ayu ngene kok tak tono rugen pintu tapi wong cilik tak rumah takku kok gede-gede dirasakno rugen mikir walhasil dia mutusno dirabi dhewe napa karena dia maju bareng malam pengantin tiap apa ngeloni niku ditotok ya tok cuma tuh deh ono wong ganggu bulan madu kan mantul ono apa kula niku gak situ balik meneh. Coba ublek ngomong. Sekarang apa? Lampu cilik itu. Tender apa? Tender sama gonku edan ya. Ya, tender. Oh, tender orang bahasa Rempang loh. Apa lihat tender? Oh? Tender kalau tender. Tapi mirip. Nah, salah apa repot. Ublek orang nyerempet kok keteringan kelapatan sender. Mungkin tak wani bakat tak sender. Pasti kena. Ublek terang. Agar diparani melaju itu sampai 3 kali. Karena 3 kali ngerti parani itu saya diparani kan tidak omah. Ternyata dia itu seorang janda sing anaknya itu kelaparan. Anaknya kelaparan ditanya kenapa kamu ke rumah saya nak tak kerja kok melaju terus dia cerita. Pak Majusi, saya ini punya anak kelaparan ingin makan. Kalau saya ingat anak saya mau memaksakan minta jenengan karena jenengan yang punya makan. Tapi kalau saya ingat jenengan Majusi dan saya seorang mukminah, niat itu saya urungkan betapa saya tidak ingin menjual iman saya. Terus entah ini kayaknya dari si Majusi tadi. Ini mangan gandum, pokoknya segala yang diperlukan janda itu dan anak-anaknya diambilkan terus diterok, dipikul dia, dia seorang raja, diterok. Padahal dia hati beraga gudin. Buat ini cerita iman nih, biar sampai biasa transaksi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti nilainya nanti saya akan satu, biar sampai biasa transaksi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dikasih. Nah cerita itu terbongkar, itu justru karena antar wali. Jadi ada seorang wali, dia ngipi di Ka'bah, dia zaman dulu itu masih mungkin orang tidur di seputar matok Gontoa.
Dia seorang wali, Abdal, dia tidur bersama Rasulullah. Hei Fulan, hei wali Fulan, saya titip salam pada orang itu. Ternyata orang itu yang disifati Nabi itu orang Majusi yang di kampung terkenal paling arogan. Mereka ngerabi anaknya. Ketika dia tahu bahwa Majusi yang dititipi salam Rasulullah itu begitu, dia mengurungkan niat. Mau Rasulullah salah alamat, salah kirim salam. Itu kan nggak mungkin. Masa Rasulullah salah kirim apa? Salam. Itu apa tak kono rapotnya elek kabeh. Niku mau Majusi sing saking kurang ajar yang ngerabi anak. Akhirnya dia memaksakan konfirmasi. Majusi ini diparas. Ya Majusi, saya ini tanya tangga-tanggaan. Saya sudah ada yang cerita bahwa ada orang benar. Tapi aku ini gue salamnya sama Rasul. Pasti kamu punya perilaku yang spesial, yang hebat. Majusi langsung iman. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nabimu banyak nabi benar. Perilaku saya tadi malam enggak seorang pun yang cerita. Waktu iman, ya ras denglone anak, ya langsung nopo. Padahal nggak disorot media massa dan itu perilaku perso. Begitu juga di kitab-kitab ada cerita seorang lonte, seorang WTX. Dia setelah melakukan aksi kelonteannya pulang. Ngerti asu dilat-dilat ning tanah, dia menafsirkan itu pasti kehausan. Kalau bolak-balik cerita tentang mereka dan itu ada di hadis sahih, karena lonte gak priayi. Malah gue santri ora iso lonte kelebihannya kan gak napa ya iku dekne nganggo sepatu putih medun ning sumur terus dicopot setelah ngambil air dicopot sepatu putihnya karena tangannya dua digo ngeranggang munggah ya mau mergo ora priyayi iso wae kan mergo napa gak priyayi orang priyayi kan gak kebayang orang priyayi jarian dia oleh munggah-munggah. Lalu ini cerita tentang hadis sahih. Setelah diminumkan anjing itu, Allah syukur sekali karena ada makhluk yang diselamatkan si lonte itu dan diparingi tobat jadi orang. Lu apa susahnya sih kayak dengan saya, Mas Tri, Ruben semua. Coba kita ini kan sering menyelamatkan nyawa. Paling enggak anak kita kelaparan kita berikan susu, istri kita kelaparan kita berikan nasi. Kita ini berkali-kali menyelamatkan nyawa. Tapi kita tidak pernah bangga karena kita nunggu bangga kalau kayak menteri, kayak presiden. Lalu iman kamu di mana? Lalu posisinya Allah yang nilai kamu? Kita ini mukmin yang geblek, paham? Mukmin yang bodoh. Malah nih TV juga keseringan. Bener cocokan pulau bagi, ini cerita cocokan antara mengalir pak. Ini bukan nanti yang roh, namun pulau bagi, mau coba tak ceritanya emang, tapi kan tak sebut jenenge. Tapi ini tetap ngakoni. Mati man kesini ngalir macam nanti ini jadi apa? Berarti nunggu subuh yang adik apa? Dia baru sadar. Ya makanya saya ini kalau baca wahyu tadi termasuk wahyu faul. Orang yang kadang bergelar-gelar yang hebat, kadang masih melakukan kebodohan dalam imannya, yaitu nganggap prestasi yang kayak presiden, kayak menteri. Sementara penyelamat nyawa yang lewat aksi-aksi personal tidak gini. Quran itu dawe Allah Subhanahu wa taala, Allah sing duwe langit, duwe bumi, wae ngangge tarif miskola dzarrah. Tarife pangeran mau miskola sekecil apapun amal Anda, tak miskola tetap tak hitung jare. Kenapa kita manusia sombong? Ngitung amal itu yang disorot. Ngitung prestasi itu yang diakui publik. Kita ini jadi mukmin yang bodoh. Bodoh. Mulane kira wali aku percaya santekno wiridan, nak wali ketok tangan. Karena iman kamu itu iman yang bodoh, mulane tobat, mending ngaji tobat. Napa? Tobat. Makanya nanti ya, karena saya tidak bisa mimpin sholat tasbih 1 Muharram. Nanti saya mimpin sholat tasbih di sini setelah maghrib. Mungkin asing ya agak akhir, karena ya pokoknya begitu sana. Saya itu bukan ingin apa, giling-gilingan ya. Kalau ciri utama ulama itu mengingatkan akhirat, mengingatkan eksistensi Allah Subhanahu. Sama rasa hormat pulau kan bolak-balik haram zaman bertamu dengan pulau teng Rembang lokal. Gama pulau Bojonegoro nganggep bojon susu. Terus aku bagus banget, bersowan malah tambah dosa, diharam no. Bingung. Negara nguasi, pun kalau ngaji di Bojonegoro salaman diulah oleh kalau kan orangnya lucu. Kenapa salaman diulah balik? Lah anak bocah tenang, tuan mumpung ketika nomor cangkemmu. Dari mumpung ketika nomor itu, cangkemmu. Oh santri elek. Elek lah kesementing kasih salaman. Repot.
Nah ini penting kalau aturakan. Jadi sebetulnya masalah utama manusia itu sejauh mana, masalah iman ya. Sejauh mana kita sering kontrak ambil Allah Subhanahu. Nah ini juga yang dilakukan Rasulullah. Ketika ada sahabatnya yang sudah pinter, karena tidak meminta beliau urusan dunia, ya tidak minta beliau urusan apa? Dunia. Nabi hanya minta fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Aku njaluk tulung kowe. Sing penting kowe sujudem yo sering. Jadi kamu Nabi kamu kowe aja ngandaro safatku tok, tapi kowe dhewe ora tau sujud. Nah, kowe ora tau sujud itu artinya ora tau transaksi be Allah Subhanahu wa taala. Kowe ora tau ta'alluq, ora tau gandrung ning gone Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti saya salat tasbih sebagai simbol saya paling ndak pulau jenengan kan jenengan ya sudah jauh-jauh datang cuma kalau ora perlu matur nuwun gak ada pulau, paham. Jadi kadang wonten kados kadang kula diceritani sing ngaji jenengan wadah terus Gunung Kidul ben aku teperan matur nuwun ada aku wong Rembang. Tetep aduk napa? Ya, boleh sampean rasa dadi gede tetep aduk kula. Tetep napa? Sangkem nek saya Gunung Kidul kok aduk Rembang. Paham napa? Jadi tetap menang kula, cara ganjaran tetap kata kula. Wis entek ngambek cara diitung ora bandingan. Paling sampean diitung mergo tawadhu. Artinya ngrasa bodho terus ngaji ya diitung apik. Diitung napa? Kula baleni malih. Saya baca hadis itu nangis. Jadi wayur faul ilmu. Ilmu dihilangkan termasuk ilmu prestasi tadi. Kenapa kalau yang melakukan seorang presiden, seorang menteri itu menjadi prestasi yang luar biasa? Kita-kita yang berkali-kali melakukan prestasi penyelamatan nyawa, orang rasa duwe nopo prestasi. Akhirnya syukur kita sama Allah Ta'ala kurang hanya karena merasa tidak punya prestasi. Padahal kita punya prestasi berkali-kali. Oh sama tak cerita ini ben iman. Rasulullah nak dawuh itu detail sekali sampai memberikan kowe iku nggawa kayu ke hutan, terus kamu jual di pasar. Setelah kamu jual di pasar, kamu kasihkan ke ibu kamu, ke anak kamu, dan menjadikan mereka hidup. Itu sudah sedekah yang luar biasa. Sampai Nabi nyontoh, hatta matat ala fi simro'atika. Jika yang kamu bikin untuk mulut istri kamu, matat ala fi sim. Ini wonten cerita. Nabi Musa pernah tanya sama Allah, ya Allah, saya ini kalau di surga sama siapa? Itu dia pemuda, wongnya dempal kaya Rugen. Khasnya wong melarat kan apa dempal. Tukang golek kayu ke. Dan ini Rugen alhamdulillah iso nglakoni. Jadi tukang ukir kayu tapi ra golek napa? Ternyata anak itu duit cara mriki untuk duit 20.000. Itu yang karena orang Arab itu melaratlah pakanane roti, Pak. Wong Arab lah melaratlah pakanane napa? Roti daging. Itu orang Arab itu roti yang unsurnya itu tengahnya tiga isi. Ini gitu kan roti. Yang separuh dipangan dia, separuh digantung. Digantung tengguwo karena ibunya sudah lumpuh. Kalau dia pulang disuapin. Kalau dia sedang kerja, ibunya mudah meraih karena digantung di dekat nopo itu. Ya sudah gitu saja. Dan itu sudah menjadi layak dia setingkat Nabi Musa nanti di surga. Jadi Nabi Musa, wong iku kan Nabi Musa normal sana kan ya kaya dene kiai, mesti salate cukup dia. Pokoknya dia kan fotone ngethuk. Oh ternyata enggak gitu, mau bakul ning pasar mulai. Ya gitu aja. Takon nek pengeran. Lah karena apa? Yo krono iku. Kamu tak krono apa? Yo krono. Wah mungkin tadi kayak keliwat. Ibu merono tuh. Terus berarti ada kesempatan. Makanya saya ini sering cerita ke kiai-kiai. Jangan kira saya boyong itu karena pondok saya enggak. Saya boyong itu tidak karena pondok saya. Ora ono hadis ya. Wong boyong demi pondok ora ono hadis. Karena demi ibu saya. Karena ibu saya masih hidup dan beliau masih membutuhkan saya. Hanya saya sering cerita ke supir saya. Nak lihat ibu butuh mobil pamit. Nah ibu rasa pamit. Saya sering bilang gitu sama Bapak Kangkang kalau ibu mau derek kemana ada sama misalnya. Saya kalau selain ibu, ya sekarang harus jadi apa? Itu kita ini harus bangga dengan prestasi-prestasi yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita ini sebagai mukmin bodoh kita kan lihat TV tadi. Kita ininya kan jadi tokoh hebat yang disorot media massa. Sehingga misalnya coba masalah aib.
Orang yang menemukan obat AIDS nanti diapresiasi secara internasional. Mereka menemukan obat AIDS. Padahal asal-usulnya penyakit AIDS karena seks bebas. Padahal rumusnya Kiai itu lebih dari itu. Supaya rakyat gampang dong rasa seks. Tapi orang yang ngapresiasi. Orang-orang apa? Maksudnya ngomong ya zina ya selamat. Kita ini nasibnya sih nak nuruti pengakuan publik, nasib kita sih siap. Lalu siru tamong mukmin itu antak buddha boha ka anaka tarahu fa ilam takun tarahu fa indahu yaroka. Ihsan kita, kebaikan kita kontrakkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga setiap saat kita ngamal seakan-akan melihat Allah atau setidaknya yakin dilihat Allah. Intinya biasa transaksi atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya ngajar di mana-mana itu asik. Jangan kira asik saya itu karena di depan sampean. Mangkel no, cara eling sampean itu mangkel. Masih kadang ngantuk turu, kadang ora paham, kadang plengaan nuruti ngono gelo. Cara kula nganggo taklim muta'alim mesti bubar sampean. Sampean nganggo dalil ra sopan ya, Pak. Tapi saya itu enggak nganggo dalil taklim muta'alim. Kalau langsung nganggo Allah Ta'ala kesuwen. Repot. Cuman gelo. Cara etika taklim muta'alim gak mlebu kabeh sampean. Nek ana gurune teko kudu nguwat bar kabeh. Nak duwi lo ora oleh melengak. Terus wae tutup. Cara sampean ngaku kok istilah taklim nomo tutup. Mene penting kula aturaken. Terus kula suwun sampean harus secerdas sahabat ini. Kalau sampean sudah tahu saya ini misalnya ulama akhirat, ya hubungan saya dengan jenengan harus urusan nopo akhir. Kadang masyarakat tuh anjing kadang ngawur banget. Kula nu gadah bapak, gadah guru. Memang sebagian saudara saya sekolah umum, karena yang tidak diplot jadi ulama. Tapi yang diplot jadi ulama itu guru-guru saya ini tanyakan Lukman kalau nggak percaya. SD saja enggak. SMP apalagi SMP. Kiai-kiai ini sudah tirakat sebagian anak yang calon pewaris kealiman itu bahkan tidak merasakan sekolah umum. Tapi masyarakat enak saja, harus ngerti kiai ini ngono, anaknya apa si penmaru atau apa ujian di udungannya. Ya. Saya itu pernah punya kakak wakil bupati. Wakil bupati jadi bukan calon. Terus saya belum pernah main ke rumahnya. Tanyakan ke Lukman. Saya itu hanya sekali main karena beliau pas mau haji. Dan itu di keluarga saya dihormati. Memang saya plotnya ulama ya etikanya harus gitu. Padahal kakak saya itu sering ke sini, ke Tonggo dulu ketika saya masih kos di sini. Ya karena aturan dasarnya gitu. Yang tidak ulama harus ulama itu dipegang. Padahal itu kakak saya. Dan itu ya nggak saling menyinggung ya biasa saja. Kayak tenang saja itu ya tenang saja. Wah itu kalau logika sampean kan aneh. Tapi kalau di keluarga saya biasa. Ya orang tersinggung kakak saya. Memang yang tidak ulama, tuan. Ngomongnya gagal. Ketika ada euforia namanya punya dulur wakil bupati, wah kasih pinjam mobil. Saya tidak pernah. Zaman itu saya bikin sekali ya, kalau kesini ya ngebis, ya biasa nyetop kosa, nyetop angkot di jalan. Gus gak nyilem mobil kakak, cangkem ulama, buat itu mak berkue. Saya memang cangkem saya, memang masyarakat biar tahu, ulama udah gede kalau kue, kok ini. Ya logika mereka kalau tidak pinjam mobil kakaknya, wakil bupati ke Umbat. Cangkem ulama pada anak kue, akhirnya mau ngomong sadar. Sebenarnya ulama tenang, jebule gak guyon, mereka sadar, nah aku ragu guyon biasa, tak tirakati retak. Saya itu mantel kadang, ya itu tadi. Saya ini kan sudah begini, potongan saya kan ada potongan kuno. Lu mau tadi rugi? Ismail ini sesuatu kulo lu, kepen jadi wakil bupati sampai kepen jadi bupati, kepen ngomong di seberang. Kadang kita omongin, tinggal mampu wudu kita omong. Saya lepas pak kulo tirakat ini rakyat jadi mana, aku malah pokok tunggu sampai nopo. Jadi. Buat nonton guys pas tenjiran akhirat guys sebuah akhirat kalau punya film ya tapi sudah tolong aku ini kok tetap kan ini uang badai wonten tiang daftar tentara gitu sowan kulo yang bupati sowan kulo mate no apa rak pangkel iki yo sopan artinya dene yakin dengan kiai mandi dari sisi ini kan sopan tapi sisi duniawi kan gak kulo yang kiai jujur tak omong wong senengane bingung kulo bingung seperti aku nak dongakno kowe kuwatir kedurunyan. Ora dongakno jare tamu kon ya enggak bingung.
Tuh video sepuro, mereka berene gue bingung aku tak omongin. Wis punten ayo tapi ya ini nasib. Coba kalau zaman sahabat tidak begitu. Rasulullah sudah bilang karena dia sering khidmat, gue jalu tak turuti. Dia mikir beberapa hari terus dia sadar. Ya dunia gue apa entek, mesti kiamat. Rasulullah orang yang begitu penting dengan kersane Allah Subhanahu wa taala urusan dunia. Jalu urusan akhir. Coba kalau antara sampean desa hubungannya kayak gitu kan seru. Meskipun tidak mungkin aku swarga ning berukin awor tidak mungkin itu mukhal. Tapi kan lumayan tuh. Mereka beda kelas kan iso lah. Loh karena saya juga tidak mau sekelas dengan guru saya. Aku diomongi wek kanca kula nu. Tapi kanca kula geman oleh teman-teman. Jadi anak swarga awor guru jenengan top sungkan gak enak. Mumpun boten usah Gus, wis oleh biasa wae mengke pancet be kula kanca ngopi Gus mriko. Dadi dekne ora seneng dene swarga wae kanjeng Nabi awor kiai ora seneng. Ning donya wis dino ning akhirat apa? Gak seneng. Gak bebas apa? Lha kira tawar aku ben dadi wis wae awor ngene-ngene iki. Anggo nak kangen ya sowan, tapi bariku bengak-bengok ning swarga iki. Ning teras-teras pawon-pawon. Jadi tangan-tangan kadang yang cerdas jadi, mus aku cukuman oleh teman-teman. Mari swargane para nabi, para wali, itu gak enak dari mereka.